Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Ketemu lagi untuk pembacaan energi cinta kamu periode akhir Maret tahun 2021. Dan untuk teman-teman yang ingin menonton video ini lebih awal, kamu boleh join membership level The Moon. Untuk teman-teman yang ingin join ke channel ini gratis, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung sejak lama di channel ini, yang selalu like, view, komen, dan share, terima kasih banyak atas atensi kamu. Karena ini adalah pembacaan energi general, dipastikan tidak akan cocok untuk zodiak yang saya bacakan secara keseluruhan, karena saya tarik energinya sangat banyak. Banyak kata yang saya sampaikan melalui kartu tarot ini, pembacaan ini, mungkin 1 bait, 2 bait ada yang mengena ke kamu. Dan itu adalah signal bahwa ini adalah pesan untuk kamu. Karena yang saya bacakan ini bisa cepat terjadi, tidak terjadi, atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Namun kalau kamu ingin dibacakan energi kamu secara personal, silakan. Untuk mengajukan personal reading berbayar, ada alamat WhatsApp, Telegram, dan ID Line di deskripsi video ini. Silahkan untuk menanyakan harga, jangan sungkan ya. Baik, kita akan langsung untuk membaca energi zodiak kamu. Untuk energi cinta kamu yang berzodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising, energinya bisa terbolak-balik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang masih melekat dengan kamu. Dan cek juga pembacaan energi zodiak Moon, Rising. Rising itu ascendant ya teman-teman. Siapa tahu ada yang cocok. Lebih dulu saya akan membaca energi Capricorn berpasangan, kemudian Capricorn single, tapi tetap satu deck yang sama. Jadi simak video ini dari awal sampai akhir. Sebentar ya. Oke. Capricorn, Sun, Moon, dan Rising. Kartu pertama ada Five of Pentacles, kemudian yang kedua ada The Sun, kemudian selanjutnya ada Two of Swords, ada Age of Pentacles, ada Four of Pentacles. Oh, ini Capricorn kamu yang berpasangan ya. Entah ini kamu atau pasangan kamu. Ada yang sangat pelit sekali di sini. Capricorn. Sehingga pasangannya ngerasa kurang untuk kebutuhannya. Dan ada Ace of Swords. Ya, untuk kamu maskulin ya, atau laki-laki deh saya katakan, jangan pelit-pelit ya sama perempuan kalian, sama orang yang menyayangi kalian. Karena kalau perempuan itu sudah dicukupi, sudah diberikan kasih sayang dengan materi dan juga batin ya, maka dia akan menyayangi sepenuh hati. Oke. Jadi perselingkuhan itu bisa saja terjadi kalau perempuan itu merasa tidak mendapatkan kepuasan dari hubungan. Jadi bukan hanya seks, tapi dari sisi
kebutuhan materi juga. Dan kalau laki-laki selingkuh itu bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Ya, jadi kuncinya untuk mengikat perempuan dalam kasih sayang kamu, berikan kebutuhannya. Jangan pelit-pelit ya. Oke, saya lihat di sini ada Five of Pentacles, Two of Swords dan Ace of Pentacles. Ini saya baca secara kolektif. Ini energinya ada Page of Swords. Tema hubungan Capricorn yang berpasangan di sini dengan Page of Swords sepertinya salah satunya memata-matai atau ada ketidakpercayaan sepenuhnya kepada pasangannya. Mungkin ini yang menyebabkan salah satu dari pasangan Capricorn ini atau Capricornnya sendiri terlalu perhitungan kepada pasangannya. Karena ada sikap mewaspadai dan hal-hal yang ditakuti bisa terjadi. Seperti yang saya katakan, bisa saja Capricorn yang bersikap seperti ini, bisa saja pasangan Capricorn ya. Jadi pelitnya ini juga karena ada alasannya ternyata. Jadi difikirkan apakah di masa sebelumnya kamu punya kesalahan bagi yang kamu di sini ngerasa dipelitin ya atau dibatasin oleh pasangan kamu. Five of Pentacles dan Four of Pentacles ya. Jadi di sini salah satunya cenderung membatasi pengeluaran. Dia genggam ini koinnya. Dia jaga, dia proteksi keuangannya supaya nggak ngalir ke pasangannya. Sementara pasangannya di sini ngerasa kurang dan membutuhkan. Sehingga di sini pasangannya saya merasakan dengan Two of Swords seperti tidak punya pilihan lain dan dia ambil pekerjaan sampingan. Tuh, kasihan ya. Jadi dia harus ambil kerjaan sampingan atau di sini harus lebih giat bekerja. Mungkin dia menambah pemasukan dengan dagang online atau menjajakan dagangan temannya supaya dapat persen. Karena di sini dia ngerasa yang diberikan oleh pasangannya kurang. Oke. Nah, di sini ya, Four of Pentacles kemudian menyambut kartu The Hermit. Jadi ini energi yang bawah 3 kartu ini untuk Capricorn atau pasangannya siapa saja, karena energinya bisa terbolak-balik atas dan bawah ini ya. Yang atas ini bisa kamu, ini bisa dia atau terbolak-balik. Nah, jika ini kamu yang memproteksi keuangan kamu dan cenderung perhitungan pada periode ini, setelah kartu Four of Pentacles ini muncul The Hermit. The Hermit ini mengatakan kamu harus cermin diri. Kamu harus dengarkan suara hati kamu. Dengarkan empati kamu. Jangan hanya dengarkan pikiran kamu. Ya, tapi Ace of Swords kembali menghujam pikiran kamu. Kamu tidak ingin dimanfaatkan lah, kamu tidak ingin dirugikan lah, atau kamu tidak ingin materi dari diri kamu terkurangi atau terlalu banyak keluar untuk seseorang ini, pasangan kamu. So di sini dengan The Hermit, coba kamu pikirkan dan renungkan baik-baik. Masa sih kamu nggak punya, ya seperti empati kamu masa di sini nggak tersentuh ngelihat pasangan kamu di sini kerja keras hanya karena dia pengen beli sepatu baru misalnya, tas baru, itu wajar. Feminin pasti menginginkan itu. Dan kalaupun laki-laki juga yang punya energi feminin pasti necisnya bukan main. Dia pasti suka fashion, sepatu baru, kaosnya mungkin berganti-ganti. Jadi kalau perempuan yang benar-benar dia divine femininnya itu kuat, maka dia pasti punya keinginan untuk stylish. Dari mana lagi dia dapatkan kalau nggak dari pasangannya? Ya, oke, dia adalah seseorang yang mandiri. Jadi saya merasakan di sini divine feminine dari hubungan ini mencoba untuk membuktikan dirinya bahwa dia mandiri, bahwa dia bisa berusaha sendiri. Ini kerja keras, Age of Pentacles. Dia yakin bahwa apapun yang dia mampu untuk lakukan di sini bisa memenuhi kebutuhannya, tapi dia lebih memilih diam. Karena mungkin di masa sebelumnya sudah ada sikap dari dia yang meminta sama Capricorn ini, atau ya dia juluk ya supaya jatuhlah itu siraman uangnya, tapi enggak. Capricorn di sini sangat kuat menggenggam keuangannya. Oke. Nah, di sini ada The Sun. Dan The Sun ini kartu kedua. Jadi di sini pembuktian dari kebenaran kata-kata. Jadi kalau di sini ada yang curiga, ada yang waspada, ada yang penuh ketakutan, ada yang insecure di dalam hubungan ini, kalau
takut dimanfaatin lah ya, takut disia-siain, takut ditinggalin, sehingga di sini lebih memperketat keuangannya. Ini menuju pembuktian. Dan kalau di sini divine feminine kerja keras untuk membuktikan bahwa dia adalah mandiri, ini juga menuju pembuktian. Siapa yang dibuktikan di antara kalian? Tapi kan gak enak endingnya nanti. Sepertinya hubungan ini penuh dengan ego pembuktian, ya. Coba kita pikirkan endingnya nanti. Oke, divine feminine menang. Dia membuktikan bahwa dia bisa mandiri. Pasti divine feminine di sini tidak membutuhkan laki-laki lagi. Tidak selamanya ya, pasti dia tetap butuh kasih sayang, tapi dia tidak membutuhkan laki-laki pelit. Dia pasti akan mencari laki-laki yang lebih loyal, atau yang juga lebih fleksibel. Ya, tidak terlalu memperketat keuangannya seperti ini. Oke. Karena perempuan mandiri juga tidak suka dengan laki-laki yang terlalu perhitungan. Walau dia nggak minta sama laki-laki itu uang, walau dia merasa bisa memenuhi kebutuhannya, tapi dia nggak suka lihat laki-laki yang terlalu memperketat keuangannya. Ya, so di sini siapapun di antara kalian, apakah Capricorn ataukah pasangannya, ya, outcome-nya di sini ada Four of Wands. Jadi untuk sebagian Capricorn yang di sini belum menikah, mungkin di sini akan menuju pernikahan. Nah, selama menuju pernikahan ini, kalian berdua membuktikan satu dengan yang lainnya bahwa kalian pantas untuk dijadikan pasangan dalam hubungan pernikahan. Jadi kalau memang ini energi kalian yang berkomitmen biasa atau berpacaran, ujung-ujungnya dengan pembuktian ini, saya merasakan ada kegagalan dari sisi pernikahan. Karena tidak ada kepercayaan satu dengan yang lainnya. Salah satu akan mundur di sini saya lihat. Karena salah satu cenderung tidak bisa mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, mendapatkan respect dari pasangannya. Okay? Dan kalau kalian di sini yang menikah, mungkin masih bertahan dalam pernikahan, tapi pernikahan ini, apalagi ini hanya energi bulan Maret ya, setengah bulan. Tapi pernikahan ini hanyalah pernikahan yang penuh dengan ketidakpercayaan. Jadi saya rasakan kalau pernikahan tanpa kepercayaan seperti apa namanya ya? Seperti teh tanpa gula, enak sih, bisa diminum sih, tapi hambar rasanya ya, kelat. Nah, jadi coba direnungkan untuk kamu Capricorn ya, kalau emang ada yang energinya seperti ini. Dan saya akan ambil satu kartu untuk pesan semesta ya, untuk kalian berdua Capricorn dengan pasangannya di sini. Pesan untuk Capricorn couple. Ya, lihat nih ya, perception, cara pandang, ubahlah supaya nggak saling curigaan, nggak ngerasa dimanfaatin. Karena yang namanya hubungan itu tidak ada yang saling memanfaatin, tapi saling menerima manfaat tanpa merugikan pasangannya. Dan di sini energi yin dan yang. Jadi kalaupun kalian di sini terpisah, nggak ada yang bisa disombongkan. Yin, feminin nggak bisa menyombongkan diri, yang maskulin gak bisa juga menyombongkan diri, karena kalian hanya terlihat kuat, terlihat solid, terlihat kompak ketika kalian bersama. Kalau berpisah gak ada apa-apanya ya. Jadi untuk Capricorn, ubah perception, cara pandang, cara pikir terhadap ketakutan-ketakutan kalian tentang materi. Kalau suami lebih loyal terhadap istrinya, rezekinya akan semakin lancar ya. Dan istri, mungkin dia tidak bisa memberikan materi, tapi dia bisa memberikan tenaga, kasih sayang, pelayanan. Ya, karena feminin, semandiri-mandirinya feminin, dari sisi kehidupannya, walaupun dia punya harta yang sangat banyak, dia pasti punya energi feminin untuk melayani orang yang dia sayang. Anak, suami, orang tua pasti punya. Maskulin juga seperti itu. Maksud saya laki-laki juga seperti itu kalau punya energi feminin. Karena energi feminin lah yang bentuknya itu memberikan, menunjukkan, ini saya hanya bisa berikan ini. Tapi sebagai maskulin, the emperor, raja,
harusnya memberikan reward, penghargaan atau apresiasi setidaknya atas wujud kesenangan atau wujud dari upaya feminin dalam menunjukkan dan memberikan kasih sayangnya, ya. Jadi di sini perception. Ubah cara pandang dan cara pikir, lebih loyal lah terhadap pasangan kalian. Nah, kalau misalnya kamu akan menikah dengan dia, ya kenapa harus dibatasi? Kenapa harus saling takut dan saling curiga? Ya, terkait jodoh itu ketentuan Tuhan, kalau kamu percaya dengan itu, ya lebih baik kamu tidak perlu menikah menurut saya. Ya, lebih baik kamu tunggu seseorang yang memang benar-benar itu udah nikah baru kamu berikan segalanya. Ada seseorang yang berprinsip seperti itu. Nanti kalau udah nikah saya baru kasih segalanya. Enggak bisa gitu. Kapan kamu mulai? Bukan komitmen yang menggambarkan pemberian, tapi segalanya itu harus kamu tunjukkan dari awal. Seperti juga ketika ingin bekerja. Ada kan masa training, dan di masa training itu dilihat bagaimana loyalitas kamu. Begitu juga dalam hubungan. Di dalam berpacaran, di dalam berkomitmen, loyalitas kamu di sini dilihat dan dipantau. Pantas nggak kamu melanjutkan ikatan yang lebih serius? Oke. Yang saya bicarakan ini dari sisi materi, ya, bukan dari sisi yang lainnya. Kalau dari sisi yang lain terkait dengan harga diri dan seks itu, ikuti saja norma-norma masyarakat yang berlaku. Oke. Jadi di sini untuk Capricorn berpasangan, saya pikir cukup. Kalau nggak cocok, kamu boleh mampir ke energi Capricorn single. Yang ingin personal reading berbayar, silahkan hubungi saya. Terima kasih. Oke, untuk Capricorn single, kalau kamu mampir ke menit ini langsung karena kamu skip ya, ingin melihat energi single, banyak teman-teman yang memilih metode seperti itu, maka di sini akan saya bacakan ulang. Ada Five of Pentacles, The Sun, Two of Swords, Eight of Pentacles, Four of Pentacles, The Hermit, Ace of Swords, dan Four of Wands. Capricorn single, sepertinya di sini kamu sangat-sangat ingin menikah, sampai kamu di sini bekerja keras. Tapi terkadang kamu terlalu fokus terhadap pekerjaan kamu, kerja keras kamu, sampai kamu lupa. Usia kamu terus bertambah, waktu terus berputar, dan ketika kamu sadar, wah, ternyata kamu terlalu banyak menggunakan waktu kamu untuk fokus bekerja sampai tanpa sadar. Ketika tersadar, usia kamu sudah berapa dan kamu sudah banyak sekali melewati momen-momen di mana ada yang pernah memberikan harapan kepada kamu, ada yang ingin berharap kepada kamu, tapi kamu tetap memilih pekerjaan kamu, karir kamu, bisnis kamu, atau apapun yang terkait dengan finansial kamu. Dan Capricorn di sini juga saya melihat kamu selalu serba kurang, walaupun di sini kamu sudah cukup hemat dari sisi pengeluaran uang. Sebenarnya yang kurang ini bukan dari sisi materinya, tapi dari sisi kebahagiaan kamu. Ketidakbahagiaan kamu membuat kamu di sini sering mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya itu untuk menebus kebahagiaan kamu, tapi toh kamu juga tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang kamu cari saat ini. Two of Swords, ya. Jadi kamu seperti mungkin kamu ngerasa tidak diperlakukan secara adil oleh semesta atau tidak mendapatkan keadilan. Jadi di sini sarannya berprasangka baiklah kepada semesta, ya. Dengan energi The Sun akan tiba pada waktunya di mana kamu bisa lebih explore, ya. Jadi mungkin saat ini atau sebelum-sebelumnya kamu di sini sering berada di dalam rumah secara memang efek pandemik, ya. Tapi tidak hanya pandemik juga, kamu memang orangnya selama ini lebih suka menyendiri. Mungkin karena fase kamu di mana kamu memang harus atau lebih menyukai tarik diri dan menyendiri atau kemana-mana sendiri. Nonton bioskop dulunya waktu bioskop buka, teater, ya, kamu juga sendiri. Segalanya bisa kamu jalani seorang diri dan kamu rasakan tidak kekurangan kebahagiaan. Tapi di sini karena kamu tidak ingin uang kamu keluar banyak untuk sosial, ya. Jadi kalaupun nanti teman-teman kamu ada yang ngajakin, yuk kita jalan bareng yuk nongkrong di kafe. Nah, otak kamu langsung berpikir,
Nah, ntar saya yang bayar. Ntar mereka bayarnya gimana? Ntar bagaimana kalau saya bayar sendiri? Nah, di sini kamu jadi lebih memilih, ya udah deh, lebih baik kamu menikmati hasil kerja kamu, uang kamu seorang diri. Memang saya lihat di sini kamu menjawab apa yang saya katakan dengan Five of Pentacles dan Ace of Pentacles. Capricorn langsung menjawab, Kak, cari duit susah. Saya carinya juga di sini keringetan. Sampai saya mengorbankan waktu saya untuk bahagia. Benar, cari uang itu susah, tapi apa yang kamu dapatkan bila lebih sering kamu keluarkan sebagai dharma, maka rezeki kamu juga akan semakin lancar. Perlu loyalitas, perlu persuasif kepada sosial. Traktir misalnya, ya sesuai aja dengan budget kamu atau rezeki kamu. Misalnya nanti kamu berikan kepada teman kamu, wah baik banget kamu, murah rezeki ya, sehat selalu, lancar rezekinya. Tuh, itu doa. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak doa yang diberikan kepada kamu, dan itu energi positif Capricorn, ya. Dan saya juga merasakan di sini kamu banyak memendam, lebih banyak menyimpan perasaan kamu sendiri, kosong. Dengan The Hermit di sini ya, ada pencarian batin di sini, pencarian jati diri. Kamu selalu ingin terhubung dengan batin kamu, tapi kamu dikalahkan dengan pikiran kamu. Gak bisa. Batin itu gak bisa dikendalikan pikiran. Jadi untuk contoh anak-anak indigo itu ya, mereka melihat dengan batin bukan pikiran. Jadi kalau ada orang yang ngerasa dia bisa melihat ini, no, tapi dengan pikiran, maka itu bukan batinnya. Ya, mata ketiga, cakra mata ketiga itu juga bukan berpusat di pikiran, tapi di tengah-tengah alis ya, antara hidung, dan itu terkoneksi ke batin, bukan ke otak, walaupun tempatnya di kepala. Jadi hal-hal yang harus kamu berikan kepada alam semesta dan orang-orang di sekitar kamu adalah sikap loyalitas kamu. Kalau kamu nggak bisa kasih materi, ya kamu di sini bisa kasih bantuan kamu dari sisi tenaga, ya. Karena saya merasakan di sini ada seseorang yang naksir sama kamu, tapi dia itu ngelihat kamu sebagai seseorang yang terlalu perhitungan dari sisi tenaga maupun uang. Jadi dia maju mundur, ragu terhadap kamu. Dan ya, dia berpikir kalaupun menikah sama kamu ataupun kalau pacaran sama kamu nih pasti nggak bahagia, atau nih pasti susah lah hitung-hitungannya. Nah gitu ya. Jadi di sini untuk kamu Capricorn single, saya merasakan dengan energi The Sun, dalam waktu dekat ini kamu akan go public. Jadi ada kehidupan kamu yang memiliki akses nantinya ke publik, masyarakat luas. Mungkin ini dari sisi pekerjaan kamu, dari sisi kegiatan kamu ya. Dan ketika kamu terhubung dengan publik dan orang-orang yang baru ya dalam masyarakat, kamu akan menemukan jodoh kamu di sini, Four of Wands ya. Jadi akan menemukan jodoh kamu. Tapi di sini memang yang kamu pikirkan adalah keuangan dan finansial. Bukan gak ada, tapi kamu di sini perhitungan terhadap pengeluaran, dan ini yang membuat kamu ragu, Two of Swords. Ragu untuk memulai hubungan, takut rugi, takut mengeluarkan uang. Ya, misalnya ya untuk kencan ya, untuk beli es teh ya, untuk beli ciki. Itu kamu ngerasa, nanti duit saya habis dong gitu ya. Nah untuk yang feminin juga gitu saya rasakan. Jadi kamu perhitungan dari segi dandan misalnya. Antar ketemu sama dia saya nggak dapat apa-apa, makeup udah habis, saya udah pakai bedak. Nah bedak itu juga kalau nggak dipakai kan lumayan tahan lama tuh. Jadi ada sisi perhitungan kamu yang menghambat kamu di sini untuk explore dan menemukan jodoh kamu atau menemukan soulmate kamu di sini. Tapi jangan khawatir. Di tahun 2021 ini juga atau di bulan Maret ada energi Four of Wands. Artinya bisa saja di sini akan ada pertemuan dengan seseorang
Bisa saja ini orang baru, bisa saja ini orang lama. Karena Four of Wands ini berbicara tentang banyak orang, publik, apalagi di sini ada the Sun. Jadi kamu akan ketemu ini ketemu langsung, bukan media sosial. Jadi kamu akan ketemu langsung entah di mana gitu, kenalan, ya. Dan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kamu kenali dulu diri kamu, perbaiki dulu diri kamu apa yang masih bisa diperbaiki, dan kenali dulu dirinya. Kenapa? Takutnya karena kamu di sini perhitungan, kamu akan ketemu dengan seseorang yang sama perhitungannya. Dan kamu seperti kena karma, tersiksa karena pasangan yang kamu temui nanti dikasih yang levelnya sama dengan kamu. Jadi perbaiki diri kamu supaya kamu dipertemukan dengan orang yang juga sudah memperbaiki dirinya. Oke, Capricorn, saya akan ambil satu kartu untuk kamu, Capricorn single. Pesan semesta. Grounding. Nah, kan grounding ini berbicara tentang pengembangan karakter, berusaha lebih baik, memperbaiki hal-hal yang masih belum baik, dirasa belum benar dibenerin, ya. Lebih fleksibel, lebih loyal, ya. Jadi seperti tumbuhan ya, yang tumbuh, yang kemudian bertunas, kemudian tumbuh bunganya, buahnya. Ya, jadi seperti tumbuhan itu walaupun dia menumbuhkan buah dan untuk dimakan oleh manusia, dia nggak minta apa-apa kan. Walaupun setelah berbuah dan buahnya diambil oleh manusia, ditebang dan mati, dia nggak menyalahkan manusianya. Jadi intinya di sini belajarlah memberi agar kamu mendapatkan seseorang yang juga memberi nanti kepada kamu. Oke, jadi mungkin ini bukan energi semua Capricorn ya, karena nggak semua Capricorn perhitungan. Saya ada punya teman Capricorn loyal banget orangnya. Ya, jadi mungkin ini karena efek tekanan kehidupan kamu ya. Jadi bila kamu energinya yang kebaca di sini, semoga ini bisa jadi pesan positif untuk kamu ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang ingin personal reading berbayar, silahkan hubungi saya, ada alamat di deskripsi video ini. Jangan lupa di like, comment, share video ini. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Salam hangat penuh cinta. Bye.